Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang algoritma brute force pada pertemuan 3. Oke, next. Nah, di sini ada definisinya. Brute force itu adalah sebuah pendekatan yang lempeng atau lempeng straightforward untuk memecahkan suatu masalah. Kemudian brute force ini biasanya didasarkan pada pernyataan masalah atau yang bisa disebut sebagai problem statement. Nah, kemudian ini brute force ini memecahkan masalah dengan sangat sederhana dan langsung dan dengan cara yang sangat jelas. Seperti itu. Itu definisinya. Kemudian pada teknik brute force itu ada 4. Yang pertama ada bubble sort, exhaustive search, kemudian ada sequential search, dan yang terakhir ada pattern matching. Selanjutnya ada bubble sort. Nah, bubble sort ini atau biasa disebut sebagai metode gelembung, ini adalah metode atau algoritma pengurutan dengan cara melakukan penukaran data dengan tepat di sebelahnya secara terus-menerus sampai dipastikan dalam satu iterasinya itu tertentu tidak ada lagi perubahannya. Jadi udah maksimal gitu, tidak bisa diubah atau digeser-geser lagi seperti itu. Kemudian selanjutnya algoritma bubble sort itu mengimplementasikan teknik brute force. Bubble sort ini juga memiliki kelemahannya. Jadi kelemahannya itu pada saat mengurutkan data yang sangat besar akan mengalami kelambatan luar biasa. Nah, maksudnya gimana? Jadi bubble sort ini kan tadi sudah dijelaskan ini melakukan penukaran data ya dengan cara pengurutan. Nah, jadi kalau datanya banyak, otomatis kita kerjanya itu akan terhambat karena lama kerjanya. Karena pengurutan itu secara manual gitu, teman-teman. Kemudian nih langkahnya pada algoritma bubble sort ada 5. Yang pertama, algoritma dimulai dari elemen paling ujung. 2 buah elemen pertama dari list dibandingkan. Nah, jadi dimulai dikerjakannya itu dari paling ujung kiri gitu, dan ada 2 elemen kita ambil, misalkan urutannya itu ada 5, 4, 3. Nah, kemudian 5 sama 4 ini dibandingkan gitu, teman-teman. Nah, kemudian yang kedua, jika elemen pertama lebih besar daripada elemen kedua, dilakukan penukaran. Jadi yang elemen lebih besar ini, yang pertama ini ditukar posisinya dengan elemen kedua. Seperti itu. Kalau tadi saya contohkan 5, 4, 3, berarti 5-nya tukar ke posisi 4 gitu. Karena 5 lebih besar daripada angka 4. Begitupun juga selanjutnya, 4 akan dibandingkan dengan 3, seperti itu. Kemudian yang ketiga, langkah 2 dan ketiga dilakukan lagi terhadap elemen kedua dan ketiga, seperti yang saya contohkan barusan. Kemudian yang keempat itu, bila sudah sampai ke ujung, dilakukan lagi ke awal sampai tidak ada terjadi lagi pertukaran elemen. Dan yang terakhir itu, bila tidak ada pertukaran elemen lagi, maka list elemen sudah terurut. Kemudian ini adalah contoh bubble sortnya. Di sini ada datanya 6, 4, 3, dan 2. Kemudian kita buat nih iterasi pertama. Iterasi pertama ini kita setting atau kita tulis ini sama seperti datanya. Kemudian kita urutkan ini 6 sama 4, bandingkan elemen satu sama elemen kedua kan tadi di langkahnya. Kita bandingkan 6 dengan 4. Nah, otomatis lebih besar 6. 6-nya itu akan digeser atau tukar urutan dengan angka 4 seperti itu. Ini masuk ke pertukaran pertama. Kemudian pertukaran kedua kita bandingkan lagi 6 sama 3 ini lebih besar mana? Otomatis lebih besar 6. Jadi kita tukar di sini di iterasi kedua. Kemudian iterasi ketiga 6 sama 2 itu lebih besar mana? 6 sama 2 lebih besar 6.
Jadi teman-teman urutkan di sini. Gitu. Ini kan belum terurut dari yang terkecil hingga terbesar. Masuk lagi ke iterasi ke 2 sampai nanti benar-benar terurut. Kita lanjut dengan data yang terakhir dari iterasi pertama ini kan. Nah, kita masuk ke sini. Kita tulis di iterasi kedua, kemudian kita bandingkan elemen pertama dengan elemen kedua. 4 sama 3, lebih besar 4. Jadi 4-nya mundur ke belakang, seperti itu. Berlanjut sampai ini habis pertukarannya pada iterasi kedua. Kemudian kalau sudah habis begini, berarti kan hanya ada 2 pertukaran. Nah, jadi teman-teman langsung lanjut ke iterasi ketiga untuk melanjutkan pertukaran sampai datanya ini terurut gitu. Tadi terakhir sampai 3246. Nah, di sini kita tulis 3246, kemudian diurutkan lagi dari elemen 1 dengan elemen kedua. Sini elemen satunya atau elemen pertamanya angka 3, kemudian elemen keduanya angka 2, otomatis lebih besar angka 3 gitu. Kemudian elemennya ditukar. Jadi seperti ini. Udah ngurut, sudah. Jadi hanya ada satu pertukaran. Masuklah ke iterasi keempat. Di sini kita tulis saja yang tadi terakhir 2346. Kemudian karena ini sudah terurut, yaudah berarti nggak ada pertukaran, sudah 0, berarti sudah dapat hasilnya. Begitu, ini hasilnya. Sampai ada 0 pertukaran. Itu untuk bubble sort. Bayangin misalkan pada bubble sort ini kita dapat data yang banyak, misalkan 100 data. Otomatis kita mengerjakannya memakan waktu. Itulah kelemahan dari teknik bubble sort pada algoritma brute force. Nah, ini adalah contoh latihannya. Kalau teman-teman mau mengerjakan, silahkan dikerjakan. Namun untuk activity-nya nanti itu sudah ada soal tersendiri gitu teman-teman. Selanjutnya ada exhaustive search. Nah, ini merupakan teknik pencarian solusi secara brute force pada masalah yang melibatkan pencarian elemen dengan sifat khusus. Biasanya, di antara objek-objek kombinatorik seperti permutasi, kombinasi, atau himpunan bagian dari sebuah himpunan. Nah, kemudian contoh masalah yang sering diasosiasikan dengan exhaustive search atau brute force ini adalah traveling salesperson problem atau singkat TSP. Nah, langkahnya itu gimana sih? Ini langkahnya ada 3. Yang pertama, menyebutkan atau enumerasi dari daftar data atau list. Nah, kemudian setiap kemungkinannya itu solusinya secara sistematis. Gitu teman-teman. Kemudian yang kedua, mengevaluasi atau melakukan evaluasi pada setiap kemungkinan solusi satu persatunya. Nah, di sini terdapat beberapa solusi yang tidak layak, bisa saja muncul dan simpan solusi terbaik yang ditemukan sampai proses terakhir. The best solution atau the best solusi found so far. Kemudian yang terakhir, bila pencarian berakhir, tentukan solusi terbaik atau the winner. Oke, langsung next. Nah, ini adalah contohnya. Di sini terdapat A, B, C, D. Nah, ini adalah rutenya. Pada exhaustive search ini kita mencari rute perjalanan yang terpendek. Sini bisa teman-teman lihat pada A ke B itu salah dari sini ya. A ke B berarti dari sini. D ke A. Ini adalah 10 dan kita tulis di sini 10. Kemudian selanjutnya B untuk ke arah B itu berarti angkanya 12. 12 dimasukkan ke sini 12. Kemudian untuk ke C itu nilainya 8. Berarti masukkan 8 di sini. Kemudian untuk ke D itu sepanjang atau nilainya 15. Kita masukkan di sini. Kemudian kalau sudah dimasukkan, kita hitung total bobotnya itu berapa. Kemudian lanjut ke rute perjalanan kedua. Di sini A berarti masukin aja. A ke B itu 12. Kemudian ini penulisannya salah. Tapi ini benar ya. Ini hasilnya benar, tapi tatanan penulisan ininya terbalik dari modulnya. Intinya pada exhaustive search ini
seperti yang nomor 1 ini. Cara mencari nilainya. Nanti kalau semuanya sudah dihitung sesuai ada rute perjalanan ada 6 ini, nanti dicari mana yang paling pendek. Nah, itu adalah solusinya pada exhaustive search. Oke, next. Kemudian ada sequential search. Nah, di sini terdapat persoalan. Diberikan n buah bilangan bulat yang dinyatakan sebagai A1, A2 sampai AN gitu. Kemudian carilah apakah X terdapat di dalam himpunan bilangan bulat tersebut. Jika X ditemukan, maka lokasi atau indeks elemen yang bernilai X disimpan di dalam perubahan indeks. Jika X tidak terdapat di dalam himpunan tersebut, maka indeks diisi dengan nilai 0. Jadi di sini kan menggunakan indeks ya. Berarti indeks itu kan dimulai dari 0. 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke, langsung aja ke selanjutnya. Nah, ini adalah contohnya. Ini search listnya atau datanya itu ada 19, 27, 5, 99, 88, 32, dan 72. Nah, di sini tertera search itemnya angka 5 gitu kan. Nah, di sini teman-teman pasti sudah hafal dong indeks 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau teman-teman udah melihat nih, wah 5 ada di indeks kedua, bisa aja langsung ditulis kan. Tapi kalau dengan cara sequential, teman-teman harus menjabarkan seperti ini. Kita tulis seperti ini, 19, 27, 5, 99, 88, 32, 72 gitu. Nah, pada 19 ini ada angka 5 enggak? Maksudnya kan yang kita cari angka 5. Nah, ini angka 19. Berarti bukan angka 5 dong, berarti skip. Kita lanjut ke 2. Nah, di sini 19 tadi bukan, lanjut ke 27. 27 ini angka 5 bukan? Bukan. Berarti pada indeks pertama sama indeks ke-0 itu belum ketemu angka 5-nya. Kemudian masuklah ke indeks kedua di sini. 19, 27 sama 5. Nah, yang berhubung kita carinya angka 5, di sini sudah sejajar dengan 5 dan sudah ketemu. Nah, berarti angka 5 ini atau item yang kita cari ini adalah berada di indeks kedua. Kesimpulannya nanti ditulis seperti ini, teman-teman. Gitu. Itu untuk yang sequential search. Dan selanjutnya ini ada contoh latihannya. Teman-teman kalau mau dikerjakan bisa dikerjakan. Kemudian untuk activity nanti itu sudah ada di websitenya. Gitu teman-teman. Nah, selanjutnya ada pattern matching. Nah, persoalannya di sini teks. Jadi kalau yang tadi kan dominan berupa angka ya. Nanti di sini bisa berupa string atau teks gitu teman-teman. Ini penjelasannya yang poin B pattern yaitu string dengan panjang m karakter, m kurang dari n yang akan dicari di dalam teks dengan panjang sebanyak n karakter gitu teman-teman. Jadi nanti ini berbentuk kalimat, kemudian nanti terdapat kata kuncinya apa, nanti teman-teman urutkan gitu teman-teman kok. Oke, biar nggak bingung langsung aja next. Nah, ini adalah langkahnya, ada 3. Yang pertama, mula-mula pattern dicocokkan pada awal teks. Yang kedua, dengan bergerak dari kiri ke kanan, sama seperti yang teknik-teknik sebelumnya, bergeraknya dari kiri ke kanan gitu teman-teman. Kemudian semua karakter yang dibandingkan cocok atau sama, pencarian berhasil atau dijumpai sebuah ketidakcocokan karakter atau pencarian belum berhasil. Yang poin terakhir ketiga, bila pattern belum ditemukan kecocokannya dan teks belum habis, geser pattern satu karakter ke kanan dan ulangi langkah kedua. Seperti itu teman-teman. Nah, ini adalah contohnya. Yang pertama di sini ada teksnya nobody notice him. Nah, pattern yang kita cari ini adalah not kita cari. Nah, kita nyari kata not nih. Yaudah,
Kan tadi dari penjelasannya kita mulai dari kiri ke kanan. Pada iterasi pertama kita taruhlah not. Not ini berarti pada iterasi pertama sejajar dengan NOB. Sedangkan yang kita cari harus sejajar dengan not ini. Jadi kalau belum ketemu, kita geser satu spasi gitu teman-teman. Nah, untuk satu spasi di sini ini juga terhitung. Berarti ini T gitu ya teman-teman. Sama nanti di iterasi ke-6 berarti yang spasi ini sejajar dengan O. Nah, berhubung yang dicari adalah NOT atau not. Jadi dari iterasi 1 kalau nggak ketemu lanjut ke iterasi kedua, 2 nggak ketemu lanjut ke 3 nggak ketemu lanjut ke 4 sampai benar-benar NOT ini sejajar dengan ini gitu teman-teman. Mau sampai iterasi ke berapapun nggak apa-apa, yang penting ini sejajar atau ketemu seperti yang di slide sebelumnya, yaitu kecocokan gitu ya teman-teman. Kemudian ini ada contoh dalam bilangan biner 101010 sama seperti yang not tadi, bedanya ini berupa huruf. Nah, di sini sama, kita cocokkan, temukan ini dengan ini. Ini untuk yang pattern matching. Jadi untuk kecocokan lah seperti itu teman-teman. Ini adalah contohnya. Kemudian ini adalah contoh latihannya. Bisa teman-teman kerjakan juga untuk latihan atau mengasah seperti itu. Ini ada 2. Yang pertama teks Universitas Gunadarma Kalimalang. Teman-teman mencari pattern Dharma. Kemudian yang kedua ini saya bangga masuk Universitas Gunadarma. Patternnya itu versi. Berarti nanti teman-teman ya lumayan panjang ini membuat iterasinya kalau teman-teman kerjakan untuk latihan seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan atau paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.